Husserl, Z.G. Franesik, dan Z.G. Zaki mengatakan bahwa komputer didefinisikan sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Yang kedua, ada Gordon B. Davis. Dalam buku yang diberi judul Introduction to the Computer, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan komputer adalah merupakan suatu tipe khusus dari alat hitung uang yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Yang ketiga, ada Elias M. Awad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sebuah komputer adalah suatu alat hitung yang memiliki kegunaan dan juga fungsi untuk memproses data yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk data, baik secara digital maupun secara analog. Sedangkan komputer dalam arti yang luas atau secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang terhubung satu dengan lainnya, yang saling bekerja sama dan terkoordinasi di bawah kontrol sebuah program dengan kemampuan dapat menerima data lalu mengolahnya sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi. Adapun sejarah komputer yaitu pada generasi pertama menggunakan tabung vakum, yakni pada tahun 1946 hingga 1959. Pada generasi pertama ini diciptakan oleh J. Presper H. Reed dan John Moseley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 18.000 kaki dan mempunyai berat yang mencapai 30 ton. Pada program ini sebenarnya sudah dirancang pada tahun 1942, namun baru dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Program ini memiliki ukuran yang sangat besar. Pada peletakan program ini juga memerlukan ruang 500 meter persegi, juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Adapun ciri-ciri komputer pada generasi pertama ini ada 10. Pertama, memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior design, sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan data listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena dapat cepat panas. Yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya lambat. Yang kesembilan, memakai konsep stored program menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Yang kesepuluh, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Selanjutnya pada generasi kedua, yakni pada tahun 1959 hingga 1965. Pada tahun ini, komponen untuk merancang komputer yaitu ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah digantikan oleh teknologi transistor. Komponen ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti dengan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Adapun ciri-ciri pada generasi kedua ini ada 8. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua, ada kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal
komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih lambat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Adapun sejarah komputer pada generasi ketiga, yakni pada tahun 1965 hingga 1971. Pada tahun ini, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Integrated circuit atau disingkat ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan transistor dan kapasitor. Pada generasi ketiga ini, menjadi komputer pertama yang dapat dibuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Adapun ciri-ciri komputer pada generasi ketiga ini, yang pertama, listrik digunakan lebih hemat. Yang kedua, software akan lebih meningkat. Yang ketiga, harga kian terjangkau. Yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki 10.000 kali lebih cepat dibanding dengan generasi pertama. Yang ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Yang kedelapan, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang sembilan, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Yang ke-10 yaitu mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Adapun pada generasi keempat, yakni terjadi pada tahun 1971 hingga sekarang, di mana pada generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernamaan dengan mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang desain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Adapun ciri-ciri pada generasi keempat ini, yang pertama dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor. Yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop dan notebook. Lalu pada generasi kelima dari sekarang, yaitu sekarang dan masa depan hingga masa depan, artificial intelligence. Ciri-ciri pada generasi kelima ini, yang pertama itu komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, yaitu komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Satuan penyimpanan dalam komputer. Yang pertama ada bit. Bit ini singkatan dari binary digit atau angka biner, yang merupakan satuan data terkecil yang nilainya cuma 1 dan 0. Walaupun kelihatan sederhana, tapi dua angka ini yang mengalir terus dalam PC, berputar dari prosesor, motherboard, chip memory, sampai ke perangkat-perangkat penyimpanan data dan output lainnya, atau sebaliknya.
Selanjutnya ada byte. Byte ini terbentuk dari 8 bit. Sebuah byte merupakan kumpulan bit terkecil yang dapat dimengerti komputer. Sebuah byte mewakili angka desimal dari 0 sampai 255 byte. Byte ini juga digunakan untuk mewakili huruf-huruf, angka-angka, simbol-simbol lain dalam bentuk ASCII, American Standard Code for Information. Sebagai contohnya, bila Anda mengetik huruf A pada keyboard, komputer merekamnya sebagai kode ASCII 65 dan menerjemahkannya dalam perhitungan biner sebagai 0100001 yang merupakan 1 byte. Selanjutnya ada kilobyte. Di atas kilobyte kita menemukan satuan megabyte atau megabyte. Di atas kilobyte kita menemukan satuan megabyte atau disingkat dengan MB, yang orang biasanya menyebutkan 1 mega sama dengan 1 MB atau 1024 kilobyte, yang artinya 1 MB sama dengan 1048576 byte. Selanjutnya ada gigabyte. Ukuran penyimpanan data ini di komputer kini tidak lagi menggunakan 1 megabyte, namun di sini dia menggunakan gigabyte. Satuan gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Di atas satuan ini ada lagi satuan terabyte yang sama dengan 1024 megabyte. Selanjutnya ada kilobit. Kilobit ini disingkat dengan KB, namun B-nya huruf kecil. Satuan ini merupakan satuan ukuran kecepatan transfer data komputer. 1 kilobit sama dengan 1000 bit. Sebuah modem contohnya menawarkan kecepatan download maksimum 56 kilobit per second, yang artinya modem tersebut mampu mengantarkan 56 kilobit atau 56.000 bit data melalui jalur telepon dalam setiap detiknya. Lalu ada megabit. Dalam jaringan yang besar, kecepatan transfer data biasanya mencapai satuan ukuran yang lebih besar, yaitu megabit, yang disingkat dengan M, B-nya huruf kecil. Kabel yang digunakan dalam jaringan komputer di kantor contohnya dapat mengirim dan menerima data sampai 100 megabit per second atau sama dengan 100 juta bit setiap detiknya. Lalu ada terabyte, petabyte. Terabyte ini penyimpanan yang banyak digunakan perangkat komputer keluaran terbaru, yaitu 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Lalu ada petabyte yang disingkat dengan PB. Petabyte ini umumnya hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan bonafit yang memang membutuhkan kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. 1 petabyte itu sama dengan 1024 terabyte. 1 bit sama dengan 1 binary digit. 8 bit 1 byte. 1024 byte sama dengan 1 kilobyte. 1024 kilobyte sama dengan 1 megabyte. 1024 megabyte sama dengan 1 gigabyte. 1024 gigabyte sama dengan 1 terabyte. 1024 terabyte sama dengan 1 petabyte. 1024 petabyte sama dengan 1 exabyte. Lalu di sini ada satuan kecepatan komputer. Yang pertama itu millisecond, yang disingkat dengan ms, 1000 operasi per detik, 1/1000. Ada microsecond, nanosecond, dan picosecond. Baiklah, itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.